Kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ramai masuk ke dalam struktur organisasi Operation Management Office atau OMO Indonesia Forestry and Other Land Use atau Volunetsing 2030. Ini terungkap menyusul beredarnya keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2025 terkait struktur organisasi OMO Volunetsing 2030. Sejumlah kader PSI yang masuk dalam kepengurusan itu, diantaranya Andi Budiman sebagai Dewan Penasehat Ahli, lalu Sigit Widodo sebagai anggota bidang peningkatan cadangan karbon. Sementara itu, Raja Juli Antoni sendiri menjabat sebagai penanggung jawab atau pengarah Volunetsing 2030. Dalam keputusan tersebut juga diatur besaran honor bagi para pengurus. Setiap bulannya, penanggung jawab atau pengarah akan menerima honor 50 juta rupiah. Anggota bidang mendapatkan 20 juta rupiah, sedangkan staf menerima 8 juta rupiah. Lantas sebenarnya apa itu Volunetsing 2030? Melansir laman Kementerian LHK, Volunetsing 2030 adalah inisiatif strategis Indonesia untuk menyeimbangkan atau melebihi tingkat penyerapan gas rumah kaca dibandingkan emisi yang dihasilkan oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030. Singkatnya, Volunetsing merupakan kondisi di mana sektor lahan dan hutan menyerap lebih banyak emisi karbon ketimbang yang dikeluarkan. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi dampak perubahan iklim. Program ini menggunakan 4 strategi utama, yakni menghindari deforestasi, konservasi dan pengelolaan hutan lestari, perlindungan dan restorasi lahan gambut, serta peningkatan serapan karbon. Sementara itu, dalam keputusan Menteri LHK nomor 168 tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim Volunetsing 2030. Di antaranya bidang pengelolaan hutan lestari, peningkatan cadangan karbon, konservasi, pengelolaan ekosistem gambut, dan instrumen dan informasi. Kemudian ada juga 15 kegiatan aksi mitigasi Indonesia's Volunetsing 2030. Beberapa di antaranya adalah pengurangan laju deforestasi lahan mineral, restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut, konservasi keanekaragaman hayati, hingga rehabilitasi mangrove dan aforestasi pada kawasan bekas tambang. Kebijakan ini berawal dari Perjanjian Paris tahun 2015 yang mewajibkan negara-negara yang meratifikasinya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Tujuannya untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celcius atau idealnya hingga 1,5 derajat Celcius dibandingkan suhu pada masa praindustri. Untuk mencapai target tersebut, seluruh negara termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk mencegah kenaikan suhu melebihi 2 derajat Celcius. Karena itu, salah satu langkah utama dalam strategi ini adalah dengan membuat program Volunetsing 2030, yaitu kondisi di mana sektor kehutanan dan lahan di Indonesia mampu menyerap lebih banyak emisi karbon daripada yang dilepaskan.